Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Abdul Rahman dari kelas 4B dengan nomor induk 23030 15112. Sebelum itu, di sini tujuan video ini dibuat, saya akan mengerjakan atau membuat sebuah program yang bertujuan untuk UAS saya. Nah, maka dari itu kita akan langsung lanjut saja melakukan pengerjaannya. Soal nomor satu atau soal yang pertama, kita diminta, maksudnya saya diminta untuk membuat program sederhana yang terdiri dari suatu interface bernama Animal. Di dalamnya terdapat satu metode abstract color. Kemudian buatlah sebuah kelas bernama cat yang mengimplementasikan interface animal dan menampilkan pesan "The cat is yellow". Jelaskan alur program tersebut secara detail pada video Anda dan hasil program. Oke, pertama sebelum itu kita harus membuat folder baru. Di sini saya menggunakan kategorinya Java with ANT dan project itu Java application. Eh, saya akan menamakan programnya itu Animal Interface. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat project barunya. Eh, di sini biasanya saya tidak membuat package jadi satu di sini. Jadi saya akan membuat baru di source projectnya itu. Nah, yang pertama kita akan buat Java interface-nya dulu. Nah, Java interface-nya akan saya beri nama animal. Di sini langsung aja kita buat programnya. Sebelumnya mungkin saya akan membuat programnya terlebih dahulu ya, baru uh, kita ulang lagi untuk menjelaskan alur programnya. Nah, oke, sudah selesai. Di sini tuh singkatnya kita membuat interface untuk metode untuk menampilkan warna hewannya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ngebuat aja menggunakan Java class yaitu cat. Nah, di sini kita akan ubah dulu ya public class-nya itu menggunakan implement. Bukan mengubah, lebih tepatnya menambahkan. Nah, setelah public class-nya kita sudah tambahkan, nah, di sini kita akan menambahkan override. Nah, di sini merah karena kita belum menambahkan functionnya. Langsung aja kita tambahkan functionnya. Nah, setelah functionnya kita buat, kita akan membuat sistem untuk printnya. Nah, isinya tuh sesuai perintah tugasnya, yaitu the cat is yellow.
Setelah itu kita akan membuat kelasnya yang baru, yaitu untuk programnya, yaitu mainnya. Maka kita namain aja main. Selanjutnya kita akan buat program untuk menjalankannya. Kita langsung aja buat public untuk functionnya. Maaf, di sini kita tambahkan kurung kurawa. Oke, sebentar. Di bagian catnya masih ada error. Oke, akan cek terlebih dahulu. Jadi salah saya nulisnya ada besarnya. Nah, sekarang di bagian hmm, oke, anime coba akan kita running terlebih dahulu untuk melihat apakah programnya bekerja atau enggak. Nah, ternyata di sini programnya ada error, maka mari kita perbaiki program errornya. Baik, lanjut. Sebelumnya mohon maaf kalau videonya terpotong. Jadi ternyata saya ada salah penulisan di bagian cat ini. Nah, namun setelah saya jalankan tetap error. Nah, tapi setelah saya refresh, eh, akhirnya programnya baru bisa berjalan. Maksudnya refresh tuh tadi saya close dulu NetBeans-nya dan baru masuk lagi ke aplikasinya. Jadi mari kita run dan kita lihat hasilnya. Nah, oke. Di sini sudah berhasil. Nah, oke. Mungkin saya mau sedikit menjelaskan dulu ya buat codingannya. Tadi mungkin ada yang kurang. Nah, pertama itu interface itu kayak kontrak atau blueprint. Jadi kita di sini tuh ngebuat kontrak atau blueprintnya dulu. Jadi kayak kalau mau jadi animal tuh harus didefinisikan dari sini. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan kelas pada cat-nya ini. Nah, di sini tuh Annonciation Override eh, menunjukkan bahwa metode ini adalah implementasi dari metode yang ada di interface yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, jadi kelas cat ini wajib buat mengimplementasikan semua metode yang ada di interface animal. Nah, selanjutnya itu kelas mainnya. Nah, di sini tuh eh jadi bisa untuk satu interface, tapi buat berbagai macam implementasi. Nah, setelah programnya berjalan maka akan keluar. Intinya program main itu ya untuk menjalankan programnya seperti itu. Nah, mungkin karena sudah problem solve buat yang nomor satunya, kita bisa lanjut ke nomor dua. Nah, oke. Sebelum itu saya akan
Lihat dulu ya soal nomor duanya. Sebentar. Nah, jadi soal nomor dua adalah pada intinya kita membuat program sederhana tanpa perlu database. Program ini kita gunakan untuk menampilkan NIM, nama lengkap, kelas, alamat berdasarkan file TXT yang ada di komputer atau di laptop. Oke, langsung aja kita buat. Di sini saya mau namain projectnya itu Read Student Data Project. Nah, setelah jadi, di sini saya tidak memakai package yang ini, jadi langsung aja di short package. Kita akan buat new, kita langsung buat Java class. Nah, kita akan menamainya read file example. Oke. Nah, baik. Di sini sebelum kita membuat program di bawah public class-nya, di atasnya kita buat import dulu. Ya, kita buat dulu import java.io. Kita pakai buffer reader di sini. Nah, kita buat lagi import java.io dot file reader. File reader, oke, ada yang terakhir import java.io exception, oke, ada. Nah, setelah sebentar, kenapa di sini file error? Kita lanjutkan terlebih dahulu biar kita bisa cek nanti. Wah, maaf sebelumnya karena kondisi saya yang kurang fit, jadi agak flu sedikit. Kita lanjutkan aja langsung buat public public functionnya. Nah, sebenarnya kan tadi di public class yang itu udah ada untuk kurung kurawainya. Jadi di sini kita akan buat double ya teman-teman karena programnya berbeda. Setelah itu kita buat juga. Alright. Kita buat kurung kurawai buka lagi. Setelah itu kita buat buffer readernya. Buffer.
Sekarang kita akan buat file readernya. Hmm, akan kita kosongin dulu ya teman-teman di sini. Karena belum kita tambahkan untuk si file txt-nya. Nanti akan saya masukkan setelah pengerjaan programnya keluar. Nah, di sini kita mendefinisikan string lagi, yaitu string line. Hmm, Kita buat while. Oke. Nah, di sini kita buat kurung kerawa lagi. Oke, kita buat reader dot close. Nah, di sini kita buat tanpa parameter. Kita buat catch. Nah, oke. Sebelumnya kita pastikan dulu untuk semua kurung kurawa itu sudah menemukan pasangannya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita saya akan masuk ke file, tapi karena di sini rekamannya bisa share saja, share satu layar saja, jadi layarnya akan tetap di application NetBeans, tapi di sini pada intinya file data txt-nya saya pindahkan ke file read student data project. Nah, masalahnya setelah dipindahkan itu ke folder yang sama, tapi filenya itu tidak langsung datang atau tidak langsung ada di application admin ya. Jadi kita bisa langsung di drag saja datanya, kita drag, nah terus kita taruh di source package. Sebentar, agak nge-lag laptopnya. Kayaknya tadi gagal. Saya akan coba lagi buat drag filenya. Kita taruh di source package. Nah, sekarang filenya sudah muncul. Nah, sebelum kita import, di sini kita harus change name dulu dikarenakan txt-nya jadi double setelah diimport ke sini. Nah, sebelumnya juga saya udah coba kalau untuk pemanggilannya data txt aja tuh nggak bisa, tidak terpanggil. Jadi kita langsung aja ke properties, kita copy nama file yang ada di sini, yang di alpha. Kita akan pastikan dulu atau dan kita cek bersama-sama apakah program ini dapat berjalan atau tidak. Kita akan coba running filenya.
Nah, di sini ternyata ada error ya. Sebentar akan saya cek terlebih dahulu. Kenapa bisa error? Oke. Oh, di sini ternyata saya lupa tambahkan titik koma untuk menutupnya. Sebentar, saya sambil lihat lagi. Nah, di sini juga saya ada salah penulisan yang seharusnya buffered reader. Tadi buffer aja. Selanjutnya di sini nih saya lupa tutup titik komanya. Saya rasa sudah benar ya. Coba akan saya running lagi program. Nah, sini tuh build successful, namun datanya tidak terpanggil ya, tidak muncul. Nah, saya akan coba lagi. Hmm, mungkin saya akan mencoba untuk menambahkan line baru ya di bagian while ini karena tidak dapat terpanggil ya. Jadi saya akan coba buat sistem. Oh, kita lakukan print line. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Oke, sekarang kita akan coba running lagi. Nah, oke. Programnya sudah berhasil berjalan ya teman-teman. Nah, di sini kita pastikan terlebih dahulu sama data TXT-nya itu NIM-nya 230305112 dengan nama saya M. Abdul Rahman, kelas 4B, alamat Bekasi, tempat lahir Bekasi, tanggal lahir 09 Februari 2025. Apakah sesuai dengan file yang dipanggil? Oke. Berarti di sini sudah sesuai dan tepat ya teman-teman. Oke, berarti kita bisa langsung lanjut ke soal nomor 3. Di sini saya menggunakan Java with ANT juga. Nah, sebelum itu saya akan membacakan dulu soal nomor 3. Nah, sebenarnya soal nomor 3 itu kita cuma diminta untuk menjalankan program dan saya diminta juga untuk menjelaskan programnya secara detail setelah programnya itu apa ya, berhasil dijalankan atau pokoknya di sini diminta saya untuk menjelaskan kenapa outputnya seperti itu pada intinya. Oke, kita langsung saja kita beri nama filenya itu except ya, exception do exception test. Oke.
Baik, tunggu sebentar teman-teman. Eh, Assumption, oke. Saya rasa di sini kita bisa langsung saja ya membuatnya di filenya yang awal sudah diberikan file mainnya. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menulis dulu programnya terlebih dahulu. Package exception test sudah benar. Di sini eh, kita menggunakan kelasnya exception test. Saya akan menyalainnya dulu baru menjelaskannya. Sini kita buat 40 A sama dengan 40, B juga sama dengan 40, sama B sama dengan 4, koma C sama dengan 4 juga. Kita tutup. Di sini kita meminta hasilnya atau resultnya. Kita buat try. So, nah, di sini kita akan lanjut membuat print line system out dot print line mana print line kita buat sesuai yang ada di soal. Cannot divide it by 0. Maaf ya kalau di sini saya agak terlihat nunduk-nunduk banget karena mata saya punya silinder dan agak nggak kelihatan nih codingan yang ada di kertas. Kita buat lagi sistem out
Print line, print. Oke, kita isi di bagian kurungan. Finally, block. Nah, kita buat resultnya. B tambah C. System dot print system dot baik. Sekarang kita akan running filenya dulu. Nah, di sini programnya sudah berhasil berjalan. Nah, baik, saya akan menjelaskan dulu sebenarnya nih program ini tuh untuk apa. Nah, dari hasil analisis saya, pada bagian di awal ini, di sini tuh kelas exemption, kelas exemption, kelas exemption, exemption, exception testnya itu eh, untuk membuat deklarasi variabel seperti integer A, integer B, integer C. Nah, terus integer result untuk menyimpan hasil pembagiannya. Nah, di sini tuh ada blok try, blok catch, dan blok finally. Nah, kita langsung aja ke blok try dulu. Nah, di dalam blok try itu di sini programnya akan melakukan operasi. Nah, dalam hal ini resultnya itu A atau B dikurang C. Nah, atau ini tuh sama dengan 40 atau 4 dikurang 4. Nah, selanjutnya itu block catch. Nah, block catch ini berfungsi untuk terjadinya arithmetic exception atau program akan masuk ke catch blocks. Di sini kita untuk menampilkan pesan error jika ada kendala error di programnya. Nah, program tidak akan crash, melainkan menampilkan pesan dan melanjutkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, kita akan langsung ke finally block. Nah, final block ini intinya akan selalu dieksekusi baik terjadi exception atau tidak. Nah, biasanya digunakan untuk dianop resource. Nah, oke. Nah, kita kan sudah menjalankan program. Nah, outputnya itu yang pertama itu ada cannot divided by zero, Java zero.java.lang arithmetic exception sama dengan garis miring by zero finally block. Nah, resultnya itu 5. Nah, berarti program ini nggak crash meskipun terjadi pembagiannya itu dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4.
yaitu soal nomor 4 itu meminta kita membuat interface. Nah, di sini tuh menggunakan apa komponennya diberi penamaan tuh 2 digit NIM terakhir sudah ada di programnya yang mungkin nanti dapat dilihat di tulis tangan. Nah, selanjutnya mungkin di sini memang tidak terlalu mirip dengan ada yang di soal, jadi saya akan langsung lanjut menjelaskan aja. Nah, di bagian atas tuh kita menggunakan menu bar untuk file, import, create, search, visualization, and report. Nah, di sini tuh memang nggak ada functionnya ya, karena hanya membuat interface-nya saja. Nah, selanjutnya itu menunya ini menggunakan G menu bar dan G menu dari swing meskipun belum diimplementasikan actionnya. Struktur menu udah lengkap dengan apa yang ada di soal, ada di sini juga. Nah, selanjutnya itu hover di bagian toolbarnya. Nah, di toolbarnya itu eh, ada toolbar-toolbar yang berisi itu akses cepat. Jadi yang pertama itu ada quick access, terus ada dokumen, ada survei data, ada XLS data, ada web data, text file, dan email. Nah, selanjutnya itu ada bagian search. Nah, di bagian search-nya itu kita menggunakan toolbar dengan search file. Nah, terus dengan label search-nya yang menggunakan gtext file. Nah, ini lebarnya 200 pixel dan tingginya 25 pixel. Nah, karena menggunakan gtext file ini bisa kita tulis di sini ya, tapi memang fungsi search-nya itu nggak berfungsi. Misal saya akan enter. Nah, jadi akan muncul kayak papan atau event handling di sini yang menunjukkan error. Nah, selanjutnya itu area konten utamanya atau tengahnya. Sebenarnya ini seharusnya kalau kita buka file di sini nanti preview filenya di sini. Cuma kita langsung lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang kelima, yaitu membuat interface. Sebenarnya kalau mengikuti gambar itu untuk email di sini saya buat juga, tapi memang nggak mirip ya karena agak sulit, jadi agak berbeda yang saya buat di sini. Konsepnya tapi sama menggunakan UI swing. Nah, di sini tuh terus penamaannya 2 digit nih terakhir saya. Nah, oke. Jadi mungkin saya akan menjelaskan alur programnya. Nah, karena nggak mirip, saya akan buat di sini dulu menjelaskan. Nah, di sini tuh sebenarnya fiturnya tuh ada set email atau untuk pencarian. Nah, terus ada file folder, terus ada daftar email, nah, terus ada email details. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen UI apa aja sih yang digunakan. Nah, di bagian atas kita memiliki itu gettext file untuk pencarian email. Nah, ini bordernya kita pakai border layout dengan label search di sebelah kirinya. Nah, ini bisa juga untuk kita typing-typing, tapi emang nggak function di sini.